sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Wuri Prameswari SPMSI, dosen program studi agroekoteknologi, jurusan budidaya pertanian, Universitas Bengkulu. Bidang keahlian saya adalah bioteknologi pertanian dan fisiologi tanaman. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu di antaranya ialah bidang pengajaran. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Fisiologi Tanaman dengan kode AGT 201. Mata kuliah Fisiologi Tanaman merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini berada pada semester 3. Kuliah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam menguasai materi perkuliahan tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, pengaruh cekaman lingkungan, hubungan antara gejala fisiologi pada tanaman, serta mekanisme fisiologi yang terjadi di dalam tanaman. Adapun pencapaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menerapkan dan menguasai fisiologi tanaman melalui konsep teoritis tentang ilmu dan teknologi lingkungan dengan penerapan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan penuh tanggung jawab terhadap bidang keahliannya. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun teknik penyampaian pembelajaran mata kuliah fisiologi tanaman ini, saya menggunakan metode yang disebut dengan DIA, yaitu Delivery, Interactive, and Assessment. 1. Delivery, yaitu berkaitan tentang penyampaian materi perkuliahan, di mana materi perkuliahan disampaikan dalam bentuk PPT yang menarik dan inovatif sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa. 2. Interaktif, yaitu dalam proses belajar mengajar adanya interaksi tanya jawab antara mahasiswa dengan dosen, serta diskusi kelompok terkait studi kasus yang diberikan dan proyek yang dilaksanakan. 3. Assessment, yaitu aspek penilaian. Penilaian ini dilakukan secara objektif, meliputi aktivitas mahasiswa di dalam kelas, interaksi tanya jawab, diskusi kelompok terkait studi kasus dan proyek yang dilakukan, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sistem pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah blended learning, baik secara luring yang dilakukan tatap muka di dalam kelas maupun secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Metode pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah fisiologi ini adalah kombinasi antara metode pemecahan kasus yang kita sebut dengan case method dan metode pembelajaran kelompok berbasis project atau team based project. Sekian penyampaian saya terkait pernyataan diri dosen untuk uji kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan video kegiatan proses belajar mengajar mata kuliah fisiologi tanaman secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Baik. Nah, hari ini kita akan belajar di mata kuliah fisiologi tanaman dengan topik pembelajarannya yaitu tentang fisiologi cekaman. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, Ibu share untuk materi perkuliahan hari ini. Nah, ini materi perkuliahan kita hari ini yaitu tentang fisiologi cekaman. Apa sih yang ada di pikiran kalian pertama kali dengar kata cekaman? Mencengkram. Mencekram, berarti ada rasa takut ya, kondisi yang tidak nyaman. Oke, kita masuk ke perkuliahan. Fisiologi cekaman. Nah, karena kita di pertanian, biasanya tumbuhan sering menghadapi kondisi ekstrim atau kondisi yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kondisi inilah yang disebut yang namanya cekaman atau stres. Makanya kalau di manusia banyak tekanan, itu biasanya dia stres, merasa
cekam. Nah, cekaman sendiri dapat kita artikan dalam fisiologis itu adalah perubahan fisiologi yang terjadi apabila suatu spesies dihadapkan pada kondisi yang tidak menguntungkan dan menginduksi alarm respon berupa defensif atau respon adaptif yang terhadap stimulus. Nah, di sini ada kata kunci alarm respon. Maksudnya alarm respon ini adalah ketika suatu individu atau spesies tanaman mengalami kondisi yang tidak menguntungkan, biasanya dia ada sinyal-sinyalnya. Sinyal-sinyalnya mungkin apakah terganggunya pertumbuhan, terganggunya proses metabolisme atau fotosintesis. Ini yang namanya pengertian dari cekaman. Sementara itu, cekaman dalam arti biologi adalah setiap perubahan kondisi lingkungan yang dapat mengurangi dan berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, maksudnya ini adalah lebih ke bentuk morfologinya. Makanya ketika tanaman mengalami kecekaman, biasanya pertumbuhan dan perkembangannya akan mengalami perlambatan. Apa sih yang menjadi indikator paling peka terhadap cekaman? Yang paling utama ini adalah indikatornya adalah gangguan terhadap fotosintesis dan alokasi biomasa. Nah, cekaman fisiologis ini biasanya pada tanaman ini nggak bersifat permanen ya, tapi bersifat spasial atau sementara atau juga bisa disebut dengan temporal. Kalau temporal ini lebih ke waktunya. Waktunya itu apakah kapan terjadi pada fase apa, fase pertumbuhan apa, apakah di perkecambahan, vegetatif, atau di fase generatif. Nah, untuk cekaman ini sendiri, akibat yang ditimbulkan oleh cekaman itu sangat bervariasi. Dan faktor-faktornya yang ini tergantung pada yang pertama adalah intensitas cekaman. Intensitas ini maksudnya dosisnya yang diberikan. Misalnya, kalau cekaman salinitas berkaitan dengan NaCl, berarti berapa sih dosis NaCl yang dikatakan untuk dia tercekam suatu individu atau spesies. Yang kedua, lamanya perlakuan. Berapa lama sih dia terjadi cekaman tersebut? Apakah sepanjang masa vegetatif, ataukah hanya 2 hari, atau sepanjang hidupnya dia mengalami cekaman? Terus yang ketiga adalah jenis tanamannya. Nah, kalian mungkin di SMP atau di semester 1 kemarin sudah belajar tentang biologi ya, ada biologi, nanti itu jenis tanamannya ada tanaman C3, C4, dan CAM. Masing-masing jenis tanaman ini akan memiliki respon dan adaptasi terhadap cekaman yang juga akan berbeda. Yang keempat adalah perkembangan tumbuhan saat menerima cekaman. Maksudnya di sini adalah fasenya. Kapan sih fase pertumbuhan dia mengalami cekaman tersebut? Apakah di fase perkecambahan, vegetatif awal, vegetatif, atau memasuki fase generatif awal? Nah, untuk akibat cekaman lingkungan sendiri ini ada dua mekanismenya. Yang pertama stresnya, yaitu benar-benar terjadi cekaman, dan yang kedua resistensi. Nah, ketika terjadi cekaman, biasanya tidak ada mekanisme adaptasinya. Dan biasanya ini ujungnya adalah ketika mengalami stres, tidak ada mekanisme adaptasinya, tanaman menjadi mati. Ya, atau layu, awalnya layu, kemudian mati. Sementara kalau di tanaman terhadap cekaman responnya ada resistensi, dia akan mengalami ada 4 tahap atau 4 jenis mekanisme, yaitu ada avoidance, adaptation, tolerance, dan hardening. Ya, ada 4. Berarti kalau kena stres biasanya dia udah nggak tertahan, dia bakal mati atau layu. Tapi kalau dia resistensi, dia ada 4 jenisnya, ada avoidance, adaptation, tolerance, dan hardening. Nah, jadi resistensi itu adalah apa? Kemampuan adaptatif dan toleran terhadap cekaman. Nah, avoidance. Jadi avoidance itu adalah menghindari atau menghadapi stres dengan tidak melakukan proses metabolisme. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Ketika ada sinyal bahwa kondisi di lingkungan dia tumbuh itu tidak menguntungkan, dia akan menghentikan sementara. Jadi ada namanya dormansi pada kondisi sejuk atau panas dan kekeringan. Dormansi ini bukan berarti dia mati, tapi dia menghentikan sementara sampai kondisinya benar-benar optimal untuk dia tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah toleran. Ya, ini adanya reaksi resisten untuk mengurangi atau memperbaiki kerusakan secara morfologi dan
fisiologi dan biokimia serta ketika tanaman melawan cekaman. Tahap mekanisme yang ketiga yaitu ketahanan permanen terhadap stres dalam morfologi dan struktur fisiologi biokimia bentuk kondisi stres jangka panjang. Jadi maksudnya adaptation ini dia adaptif. Ketika dikasih cekaman dalam jangka waktu yang panjang yang lama dia tetap dapat hidup dengan baik walaupun hidupnya ya tidak berkembang dengan baik semestinya, tapi dia bisa bertahan. Sementara untuk yang mekanisme keempat yaitu hardening, adaptasi bertahap terhadap stres ketika tanaman berada dalam kondisi stres. Maksudnya, misalnya seperti ini, tanaman diberikan pada tahap vegetatif awal, misalnya pada saat umur 4 minggu, kemudian saat 4 minggu dia udah ada gejalanya, 5 minggu, nah semakin bertambahnya umur usia tanaman, dia akan semakin berbeda tanggapan respon terhadap cekaman atau stres ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Ibu. Siap, ada. Lanjut dulu. Oh, lanjut dulu. Oke. Oke ya, ini adalah jenis-jenis cekaman ya. Cekaman itu dibagi dua, ada abiotik dan biotik. Kalau yang biotik biasanya dari makhluk hidup, itu ada fungi atau jamur, kemudian ada bakteri, ada serangga, ada herbivora, dan other plant lainnya atau kompetisi lainnya. Nah, untuk jenis cekaman abiotik, ini berkaitan dengan garam atau salinitas, kemudian ada air. Nah, air ini bisa kekurangan, bisa kelebihan. Kalau kekurangan berarti dia kekeringan, tapi kalau kelebihan dia genangan atau kita sebut dengan flooding. Nah, sementara untuk temperatur juga gitu, ada suhu tinggi dan suhu rendah. Kalau suhu tinggi berarti dia terlalu panas, terlalu rendah berarti dingin. Terus ada intensitas cahaya dan bahan kimia. Oke, dan ini salah satu contoh cekaman temperatur dengan suhu tinggi, yaitu cekaman panas ya. Biasanya apa sih gejalanya? Itu mengganggu atau akhirnya tanaman itu mati. Karena nggak semua tanaman dapat hidup pada suhu yang tinggi. Nah, biasanya yang suhu tinggi yang kalian tahu kan biasanya tanaman kaktus ya. Karena kaktus juga termasuk tanaman apa? C3 atau C4 atau CAM. Dia berbeda karena dia pada batangnya terdapat lapisan lilin, terus juga modifikasi dari daunnya berupa duri, bukan daun ya. Nah, terus kalau dipanas lagi, struktur dan fungsi membrannya rusak, biasanya akan pecah. Nah, fotosintesis dan respirasinya juga terganggu. Sementara secara fisiologisnya, itu pembentukan protein cekaman panas atau heat shock protein. Nah, ini kenapa? Fungsinya apa? Di tanaman kaktus ini biasanya ada karena menjaga protein akibat suhu tinggi. Selain kaktus, mungkin yang sudah ada penelitian atau riset itu adalah tanaman sorghum. Kalian mungkin kalau sorghum di Indonesia, di Bengkulu, tidak banyak ya yang budidayakan ini. Jadi biasanya kalau sorghum ini paling nampak adalah di sistem perakarannya. Oke, lanjut kita ke temperatur yang rendah atau cekaman suhu dingin. Nah, ini ciri-cirinya adalah dehidrasi protoplas atau kematian sel. Jadi ketika kalau suhunya dingin, biasanya protoplasnya akan pecah, rusak, membrannya akan rusak sehingga mengakibatkan kematian sel. Terus toleransinya bagaimana? Memiliki karakteristik membran yang berbeda daripada tanaman yang tidak tahan pada suhu dingin. Terus ini contohnya yang sudah ada penelitiannya adalah yang tahan terhadap suhu dingin ini adalah gandum, karena dihasilkan bahwa ketika tanaman gandum tahan dengan suhu rendah atau cekaman dingin, dia ini akan menghasilkan etanol dan CO2 serta asam laktat untuk bertahan hidup selama di kondisi dingin. Nah, apa sih penyebab tanah cekaman salinitas ini? Ada dua, yaitu karena alam dan karena antropoid. Nah, karena alam ini karena apa? Iklimnya, lokasinya, terus hidrologinya, geomorfologinya. Jadi, apa sih iklim yang terjadi di daerah tersebut? Lokasinya di mana sih? Hidrologinya bagaimana? Sementara
Penyebab kedua yaitu karena adanya irigasi, topografinya, drainasinya, dan chemical abuse. Ini adalah penyebab terjadinya cekaman salinitas yang ada di dunia. Nah, definisi sendiri dari cekaman salinitas adalah kondisi tanah dengan konsentrasi garam tinggi yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta menurunkan produksi yield. Jadi, cekaman abiotik itu selalu menurunkan yield. Yield itu adalah produksi dan produktivitas. Itu dua hal yang berbeda ya. Dan biasanya konsentrasi garam pada tanah salin dinyatakan dengan DHL atau daya hantar listrik atau electrical conductivity atau EC. Nanti kalau oke, kita lanjutkan. Tadi setelah kita sampaikan konsentrasi garam tanah salin itu dinyatakan dengan DHL dan EC. Kemudian ketidakseimbangan ion akibat natrium atau Na+. Nah, untuk salinitas ini tidak selalu garamnya dalam bentuk NaCl, tapi bisa KCl dan yang sodium lainnya juga bisa. Jadi bukan hanya NaCl aja, tapi biasa paling digunakan adalah NaCl. Tapi kalsium, natrium, magnesium, terus yang sodium itu bisa digunakan untuk screening atau untuk cekaman ke salinitas ini. Nah, berdasarkan salinitas itu, tipe tanahnya itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah salin. Nah, biasanya terus kemudian ada sodik dan salin dan sodik. Nah, untuk salin dan salin sodik ini biasanya pH-nya itu lebih dari EC-nya itu lebih dari 4. Nah, EC ini biasanya satuannya kita pakai DS per meter. DS ini adalah desisimen per meter. Nah, pH-nya itu biasanya di atas 8,5. Sementara kalau untuk PSP dan SAR-nya bisa dilihat. Nah, sodik ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pH kurang dari 4 dan EC-nya itu kurang dari 8,5. 8,5 ini bukan berarti ke 4 ya, tapi lebih ke angka 7 sampai dengan 8. Nah, seperti itu. Oke, nah ini pada tanaman padi ada bukunya Standard Evaluation System for Rice. Angka 1 sampai 9 ini adalah per stage pertumbuhan. Nah, 1 sampai 4 kita katakan fase vegetatif, 5 sampai 6 adalah fase reproduktifnya, dan 7 sampai 8 fase menyisinya ya. Jadi ada bulir-bulir padinya. Nah, dapat dilihat di sini ketika cekaman diberikan pada usia stage ketiga dan keempat, pertumbuhannya masih normal, masih biasa-biasa aja. Tapi di tahap ketiga ini mungkin sudah ada sedikit perubahan warna daunnya yang tadinya hijau, mungkin sudah hijaunya agak berkurang karena ini efek dari adanya cekaman salinitas. Nah, pada tahap yang kelima ini pertumbuhannya anakannya jadi sedikit, yang harusnya mungkin normalnya adalah misalnya 5, tahu-tahu karena dia kena cekaman, akhirnya cuma hanya ada 3 atau tidak ada sama sekali. Dan perubahan warna daunnya sudah ada mulai bintik-bintik putih atau bercak-bercak putih di daunnya, menandakan bahwa dia sudah terserang cekaman dalam fase mungkin kita belum bisa katakan apakah dia avoidance atau apakah dan sebagainya. Nah, pada masa fase ripening inilah bisa dilihat makin lama cekaman diberikan, ternyata pada fase ke-9 tanaman akhirnya semuanya mengering, tidak menghasilkan, jadi gabahnya tidak berisi, kosong, sehingga tanaman dibilang layu atau mendekati mati. Ini adalah alat-alat ukur untuk penelitian terhadap cekaman salinitas. Kita pakai gen EC. Nah, ini cara awal untuk kita mengetahui tanaman itu apakah peka ataukah toleran terhadap cekaman abiotik. Nah, biasanya kita melakukan screening atau penapisan cepat pada fase perkecambahan. Nah, biasanya fase cepat ini atau screening dilakukan di laboratorium dan rumah kaca. Jadi biasanya kita ada uji pembandingnya ya. Uji pembandingnya ini bisa bersifat positif atau negatif, baik dia toleran maupun yang peka. Ini salah satu contohnya dengan pemberian salinitas dari yang kontrol, kemudian dengan 75, 100 sampai 150. Ternyata didapatkan bahwa pertumbuhannya yang ini bisa katakan toleran, yang ini peka, karena pas dikasih 150 dia sudah tidak berkembang arah ini. Nah, kelebihan sistem screening dengan kultur hara ini adalah bisa lebih banyak penanamannya, hampir seluruh genotipe bisa kita uji,
maksudnya memudahkan maintenance-nya, ini dalam skala rumah kaca ya. Kemudian tanaman yang diamati juga bisa lebih panjang. Nah, catatan dengan sistem screening ini hanya sesuai untuk tanaman tertentu. Jadi, untuk di skala rumah kaca ini dengan kultur hara, tidak semua jenis tanaman kalian bisa melakukan penapisan cepat untuk uji cekaman baik apa yang abiotik baik keringan, aluminium, terus ya temperatur dan sebagainya. Karena apa tadi? Tidak semua tanaman bagus, tapi dari hasil uji coba ibu ini, untuk tanaman-tanaman yang tidak memiliki buah atau biji atau kacang-kacangan, ini bisa tanaman serealia. Tapi kayak tanaman kedelai, kacang tanah, ini tidak cocok dengan screening. Nah, ini adalah jenis klasifikasi salinitas. Ini ada kategorinya, ada 5 kategori. Kelas salinitas. Yang pertama bisa dikatakan tidak salin ketika nilai EC-nya itu berkisar antara 0 sampai 2. Nah, pengaruhnya ke tanaman bagaimana? Itu nggak ada dampak negatifnya. Dan kehilangan hasilnya berapa persen sih? Nggak ada sama sekali, karena EC-nya hanya 0 sampai 2. Dan ini belum dikatakan salin. Biasanya itu adalah tanaman terong, cabai, dan jagung. Nah, kemudian ada yang klasifikasi kedua, itu salinitas rendah, dengan EC-nya rentang antara 2 sampai dengan 4. Nah, ini dampak negatif pengaruhnya terhadap tanaman gimana? Tidak terlalu berdampak negatif terhadap hasil mayoritas tanaman, tapi hanya pada tanaman-tanaman yang responsif atau peka. Nah, kalau ketika peka, dia baru akan memberikan dampak penurunan hasilnya. Nah, berapa sih kehilangan hasilnya? Itu sekitar 20 sampai 30%. Ada yang moderat, kalau moderat itu di angka 4 sampai 8, tingkat kehilangan hasilnya sekitar 30 sampai 60, berarti udah hampir setengah hasil produksi yang dihasilkannya hilang sampai segitu. Nah, ini biasanya tanaman-tanaman yang sebagai kontrol tahan di salinitas moderat itu ada tanaman serealia ya, seperti gandum, sorghum, terusnya barley. Nah, sementara untuk yang salinitas tinggi, ini 8 sampai 16, itu biasanya pada tanaman serealia itu hotong. Hotong ini mungkin kalian pernah dengar jawawut. Nah, jawawut ini sama dengan hotong. Dia tingkat bisa tanaman ini bisa tahan dalam kondisi cekaman salinitas sampai 12 desisimen. Nah, ini salah satu penelitian ibu dulu waktu ibu mengambil sekolah S2. Cepat di rumah kaca menggunakan kultur hara. Nah, ini kesimpulannya dari hasil penelitian yang telah ibu lakukan tanaman hotong. Pertimbangannya itu variabelnya ada jumlah genotipe, terusnya waktu pengujian, luasan, kebutuhan biaya. Jadi kalau di fase perkecambahan, genotipenya bisa lebih banyak, waktunya bisa lebih singkat, luasan lokasinya juga lebih rendah, kebutuhan biayanya tidak terlalu tinggi, kemudian aplikasinya sangat mudah, terusnya kesulitannya screening awal. Jadi ini kalau kalian mungkin nanti mau ide penelitian tentang cekaman abiotik, bisa pada fase mana, mau fase percambahan kah, atau seedling kah, atau di tanaman. Ini bisa di rumah kaca, polybag, ataupun langsung di lahan. Seperti itu. Nah, biasanya ketika kita belajar fisiologi dengan di lapangan, penapisan cepat juga memanfaatkan namanya marker molekuler, dan ini merupakan salah satu alternatif untuk menguji lebih banyak genotipe dalam waktu yang singkat dan mudah, murah, dan akurat. Oke, terima kasih dari Ibu. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Izin, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christian Pantapotan Hasibuan, Bu. Ya. Ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan tentang yang cekaman biotik dan abiotik, Bu. Ya. Itu kira-kira dari antara keduanya, cekaman yang paling berpengaruh itu pada tumbuhan dan perkembangan tumbuhannya itu apa ya, Bu? Oke. Dari antara keduanya. Oke, terima kasih Christian. Selain Christian, ada lagi yang ingin bertanya? Siap, saya Bu. Ya, Johan. Izin bertanya Bu. Ya. Adakah pengaruh jarak lahan dari pantai mempengaruhi salinitas tanahnya Bu? Oke, terima kasih ya Johan. Oke, Ibu jawab dulu ya, Ya, dua Bu, sama-sama. pertanyaan dari kawan-kawan ini ya, kawan-kawan semuanya. Yang pertama tadi
Christian bilang, ada nggak sih antara cekaman biotik dan abiotik ini, cekaman mana sih yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Apapun yang namanya cekaman, baik biotik maupun abiotik, akan memberikan dampak pada tanaman, sehingga bisa menurunkan hasilnya dan produktivitas dan terhadap perkembangannya. Namun, dari hasil yang berbagai riset, cekaman abiotik ini lebih memberikan pengaruh yang lebih tinggi terhadap hasil. Jadi kalau kita orang pertanian, biasanya kan butuhnya hasilnya, kan produksinya. Berapa sih hasilnya, produktivitasnya berapa? Sehingga kalau dengan kondisi cekaman abiotik, ini biasanya akan menurunkan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan yang biotik. Nah, yang perlu diketahui oleh kalian semua, biasanya cekaman biotik dan abiotik ini saling berkaitan. Nah, karena tadi kan biotik ini makhluk hidup kan, makhluk hidup ini ada apa? Ada jamur, ada bakteri, ada serangga. Nah, ketika cekaman abiotik terjadi, pasti akan memunculkan cekaman biotik. Karena hidupnya cekaman biotik itu adalah ya kalau di fungi atau jamur atau bakteri itu kan suka yang tempat-tempat yang lembab. Serangga juga seperti itu atau dengan kondisi yang bagaimana. Jadi bisa. Nah, jadi ada keterkaitannya. Tapi memang yang paling utama adalah cekaman abiotik ini menurunkan hasil jauh lebih tinggi dibandingkan yang biotik kita. Oke, pertanyaan tadi yang kedua dari Johan ya, dari Johan Gunning. Ada nggak sih pengaruh jarak lahan ya, jarak lahan dari pantai mempengaruhi salinitas tanah? Nah, kalau dari hasil dari Iya, Bu. ini, jarak lahan dengan pantai ini biasanya belum tentu dekat pantai itu dia malah salinitasnya tinggi. Tidak, karena sama Ibu di Bengkulu ini waktu mencari namanya lahan pesisir yang dengan salinitas, bahkan yang dekat pesisir pantai itu tingkat EC-nya itu masih di bawah 4. Bahkan jarak yang agak lebih ke dalam itu malah EC-nya bisa 4. Jadi faktor yang mempengaruhi salinitas itu, kita berhenti dulu ya. Oke, Ibu lanjutkan tadi yang pertanyaannya dari Johan. Jadi Ibu bisa bilang pengaruh nggak sih jarak lahan dari pantai mempengaruhi salinitas? Ini tidak, karena biasanya 1 kilometer dari bibir pantai itu belum bisa dikatakan tanah itu salin. Biasanya jaraknya setelah 1 kilometer dari bibir pantai. Nah, selain itu tanah salin ini kan tadi ada klasifikasinya ya, salinnya rendah, sedang, terusnya tinggi, sangat tinggi. Nah, ini biasanya dipengaruhi bukan karena hanya dekat dengan pantai, tapi lebih ke curah hujan dan penguapan. Ini yang mempengaruhi tanah itu dikatakan salin sodik atau salin sodik. Bagaimana, Johan? Baik, Bu. Bisa saya cerna, bisa saya dapat pemahamannya, Bu. Terima kasih, Bu, jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi tidak? Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan di luar dari perkuliahan ini, boleh ditanyakan. Kita boleh sharing juga nanti di grup mata kuliah, ada pertanyaan dan apa. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ada tugas buat kalian. Nanti tugas ini akan dikumpulkan di link Google yang akan Ibu bagikan. Karena ini berkaitan dengan cekaman fisiologi, Ibu minta sama kalian perorangan cari jurnal internasional 5 tahun terakhir terkait cekaman fisiologi, baik itu mau abiotik maupun biotik. So, nanti kalian kumpulkan tugasnya, kemudian dibuat ringkasan apakah cekamannya termasuk biotik, pada tanaman apa, dan bagaimana cara menelaahnya dari masing-masing jurnal publikasi tersebut. Akhir kata dari Ibu, jika ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat. Terima kasih banyak, Bu.